Halo, bertemu dengan saya Sri Rumada Sihite. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang hukum jaminan gadai. Tentu, istilah gadai sering kita dengar di kalangan masyarakat. Apa itu gadai? Mari kita lihat. Pengertian umum tentang hukum jaminan gadai adalah suatu hak jaminan kebendaan atas benda bergerak tertentu milik debitur atau seorang lain yang bertujuan untuk memberikan jaminan utang. Dalam ketentuan yang dicantum pada pasal 1150 BW, pengertian gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau orang lain atas namanya yang memberikan kuasa kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan barang tersebut, yang mana didahulukan dari orang-orang yang berpiutang lainnya, kecuali haruslah biaya untuk lelang barang tersebut biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang akan digadaikan tersebut. Siapakah yang bisa menjadi subjek gadai? Tidak ditetapkan. Artinya siapapun boleh menjadi subjek gadai, baik pribadi maupun setiap badan hukum. Lalu, kita akan belajar mengenai objek gadai. Benda yang dapat dijadikan objek gadai adalah benda yang berwujud. Contohnya, mobil, emas. Bolehkah benda yang tidak berwujud digadaikan? Tidak boleh, berdasarkan ketentuan. Setiap benda tentu memiliki sifat kebendaannya. Sifat kebendaan gadai yang pertama ada hak absolut, yaitu hak tetap yang mengikuti kepada siapa dan mengikuti benda itu di tangan siapapun selama belum terjadi pelunasan. Yang kedua, droit de suite, yaitu karena hak gadai terus mengikuti benda ke tangan siapapun. Yang ketiga adalah droit de préférence, yaitu memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Nilai yang keempat, hak menggugat. Hak menggugat di sini dapat diambil oleh debitur yang merasa haknya dirugikan oleh kreditur. Lalu, mari kita belajar tentang hak dan kewajiban. Ada hak, ada tentu kewajiban. Si penerima gadai. Yang pertama, seorang penerima gadai atau sering disebut dengan kreditur dapat melakukan parate eksekuti, yaitu menjual atas kekuasaan sendiri atas benda-benda debitur yang wan prestasi, atau disebut tidak dapat melakukan pelunasan utang. Yang kedua, kreditur atau penerima gadai berhak menjual benda bergerak milik debitur atau dalam istilah asingnya dinamanya real equity. Yang ketiga, kreditur berhak mendapatkan penggantian dari debitur semua biaya yang bermanfaat yang dikeluarkan kreditur untuk keselamatan benda gadai. Yang keempat, jika suatu piutang digadaikan dan piutang itu menghasilkan bunga, kreditur berhak atas bunga yang telah disepakati dengan debitur. Yang
Terakhir, kreditur mempunyai hak renti, yaitu hak kreditur untuk menahan benda debitur sampai debitur membayar sepenuhnya utang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan kreditur untuk menjaga keselamatan benda gadai, tentu dengan kesepakatan debitur. Kewajiban penerima gadai. Yang pertama, wajib menguasai benda serta menjaga keselamatan benda gadai. Yang kedua, kreditur wajib memberitahu debitur bila benda gadai akan dijual selambat-lambatnya pada hari yang berikutnya. Apabila ada suatu yang berhubungan tentang benda gadai, diwajibkan kreditur memberitahu kepada debitur. Yang ketiga, kreditur bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda gadai jika terjadi kelalaian dikarenakan kreditur. Yang keempat, kreditur wajib mengembalikan benda gadai setelah utang pokok dan bunga dibayarkan oleh debitur. Hak pemberi gadai. Yang pertama, debitur berhak menerima kelebihan dari hasil penjualan barang yang dilelang bila mana ada kelebihan dari nilai yang diwajibkan dibayar ke kreditur. Yang kedua, apabila barang gadai yang diserahkan debitur kepada kreditur menghasilkan pendapatan sehingga dapat digunakan untuk mengurangi utang, maka dimungkinkan debitur berhak menerima dari keuntungan kreditur. Lalu, ada namanya kewajiban pemberi gadai. Apa itu? Yang pertama, pemberi gadai wajib menyerahkan fisik benda yang digadaikan kepada penerima gadai. Yang kedua, debitur pemberi gadai menyerahkan kelengkapan dokumen jika ada sebagai bukti kepemilikan barang. Yang ketiga, pemberi gadai wajib mengganti biaya yang dipergunakan dalam perjanjian dengan kreditur guna keselamatan barang yang digadaikan. Hapusnya gadai. Hapus gadai terjadi pada saat yang pertama debitur telah melakukan pelunasan utang kepada kreditur. Yang kedua, jika benda gadai lepas atau tidak lagi berada dalam kekuasaan pemegang gadai. Dalam keadaan ini disebut lelang. Terima kasih buat yang telah menonton video pembelajaran ini. Kiranya pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita yang menontonnya. Terima kasih.